Wis kok Fuad Al-Hazami nih? Gimana sih? Aduh, bahaya ini orang. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya Muhammad Abdul Mizan. Saya dari SMK Negeri 3 Kota Tegal. Di sini insya Allah saya menjadi host untuk memandu acara di malam hari ini, yaitu tentang bahas tuntas soal-soal UTBK. Kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng. Oke, selanjutnya harapan saya sih untuk TLC ini semoga banyak memberikan motivasi-motivasi untuk teman-teman sekalian agar teman-teman sekalian itu lebih giat lagi dalam belajarnya untuk mendapatkan cita-cita yang kalian inginkan. Selanjutnya untuk TLC sendiri saya juga berharap agar TLC itu bisa menjadi wadah yang besar tentunya bagi Tegal, bukan cuma kota aja tapi kabupaten juga termasuk. Jadi kita itu sebagai wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi dari teman-teman sekalian. Oke. Oh ya nih, sampai lupa mau ngenalin host kita yang cantiknya Masya Allah, dunia akhirat. Host? Silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Bukan host ya? Sorry, astagfirullahaladzim. Narasumber kita kali ini. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Okay. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama aku Putri Bibing Basmala, biasa dipanggil Putri dari Fakultas Kedokteran Universitas UIN Malang, jurusan Pendidikan Dokter. Hai Kak Putri. Halo. Gimana nih Kak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga di hari ini diberikan kelancaran dalam mengajar teman-teman TLC sekalian. Oke, selanjutnya nih ada tamu spesial dari pendiri TLC itu sendiri. Silakan Kak Ivan Izulhaq bisa perkenalkan diri. Monggo Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri yang udah nyempetin waktunya buat gabung bareng TLC, menyapa teman-teman semua. Sama seperti tujuannya yang udah disampaikan Mizan, TLC ke depan bakal jadi pembelajaran. Awalnya sebenarnya ini kelompok belajar yang kecil gitu, tapi karena semangat dari teman-teman semua pengen kolaborasi gitu, dan aku coba ngerangkul teman-teman mahasiswa yang lain buat mau datang ke adik-adik, khususnya pelajar-pelajar Tegal gitu. Jadi buat adik-adik semua, kalau ke depan punya saran ataupun masukan buat pengembangan TLC, kita terbuka banget ya. Jadi jangan segan-segan buat nyampein saran sama masukannya ke teman-teman pengurus, dan juga buat yang masih anggota pengen ikut ngurus TLC juga kita terbuka. Jadi ini kita megang suatu prinsip kolaborasi untuk kebaikan bersama sih itu. Jadi selamat belajar dan sesuai apa yang kita inginkan, merdeka belajar. Jadi siapapun, latar belakang manapun, dari keluarga apapun, punya kesempatan yang sama buat gabung TLC. Jadi nggak perlu minder dari SMK, SMA maupun sekolah swasta. Nyatanya host sekarang juga anak SMK. Keren. Salam buat Mizan. Siap. Ya, siap. Itu aja mungkin dari aku ya, Zan. Salam buat teman-teman semua. Belajar bareng, sukses bareng. Oke. Siap. Terima kasih untuk Mas Ivan Izulhaq nih, anak STAN ini, Bea Cukai. Semoga teman-teman sekalian ada yang sebagai penerus Mas Izul ya, untuk meneruskan perjuangan beliau. Oke, langsung saja kita mulai di acara malam hari ini. Mungkin untuk mempercepat waktu, kita mulai dengan membaca doa untuk dipermudahkannya acara kegiatan di malam hari ini dari awal kita mulai sampai akhir kita selesai. Oke, berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Oke, selanjutnya langsung saja yang kedua ada
pemateri nih langsung disampaikan oleh narasumber kita, Kak Putri atau Kak PBB nih dari Fakultas Kedokteran UIN Malang. Silahkan Kak untuk dimulai materinya. Halo semuanya. Gimana, udah pada semangat ya belajar ya? Halo. Jangan lupa nih sebelum ini siapin dulu kertas, pulpennya buat nyatet-nyatet yang penting-penting. Oke? Jangan lupa. Jangan lupa. Nah, next. Mau belajar apa sih kita hari ini? Jadi hari ini kita mau bahas tuntas soal UTBK tahun 2020. Nah, seperti yang kalian tahu, tahun 2020 ini cuma terdiri dari TPS doang atau tes potensi skolastik. TPS ini terdiri dari 5 sebab, ada penalaran umum, pemahaman baca dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, pengetahuan kuantitatif, sama bahasa Inggris. Beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu ada namanya TKA, yang kalau misalnya anak IPA bisa tes di Saintek, kalau misalnya anak IPS bisa di Soshum. Gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu PU, PBM, PPU, PK bahasa Inggris, aku mau jelasin sedikit nih. Kalau PU atau penalaran umum itu berisi pernyataan benar atau salah berdasarkan paragraf, logika analitik, aritmatika, sebab akibat, pola bilangan, dan pola gambar. Kalau PBM, singkatnya PBM itu bahas mengenai ejaan yang digunakan. Jadi kita tuh disuruh untuk membenarkan apakah ejaannya itu benar atau salah. Terus selanjutnya yang ketiga ada PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Awalnya PPU ini tuh ada dua, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Tapi hamin seminggu UTBK baru dikasih tahu kalau bahasa Inggris itu dipisah. Jadi emang LTMPT itu sebenarnya sering banget ngasih infonya mendadak banget loh. Jadi kalian kalau bisa mulai dari sekarang tuh harus follow-followin tuh IG tentang info masuk kuliah, LTMPT dan lain-lain, biar kalian tuh gak ketinggalan info. Dan bisa juga yang mungkin tahu info-info tentang kuliah bisa dibagikan di TLC ini, di grup Telegram. Selanjutnya ini ada PK ya, pengetahuan kuantitatif. Namanya kuantitatif, jadi kan berisi angka-angka nih. Jadi emang isinya tuh tentang matematika dasar, dan ada beberapa soal juga matematika IPA atau matematika saintek. Nah, yang kelima, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini isinya tentang soal-soal bacaan bahasa Inggris. Kita disuruh untuk apa sih maksud dari soal tersebut, tujuannya apa, gitu intinya. Nah, PK sendiri yang pengetahuan kuantitatif, awalnya ini ada wacana buat ada beberapa soalnya yang pakainya bahasa Inggris atau bagi soal SAT yang soal masuk kuliah di luar negeri. Tapi ternyata alhamdulillahnya nggak jadi. Sebentar Kak. Tak potong dulu ya, maaf ya. Ya. Untuk teman-teman nih, kecepatan atau enggak nih narasumber buat nerangnya? Ngomongnya kecepatan enggak? Ada yang kecepatan. Komen. Komen ya, bisa komen di pesan. Mungkin bisa dipelanin lagi aja ya, Kak. Kecepatan. Oh ya, maaf ya. Lagi. Jadi intinya TPS itu ada 5 subbab. Ada penalaran umum, ada penalaran umum itu tentang paragraf, kita disuruh ada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan yang ada. Terus yang kedua tentang pemahaman bacaan dan menulis, itu mengenai EYD. Jadi kita tuh belajar buat ngoreksi apakah kata-kata ini tuh benar atau salah gitu. Yang ketiga ada PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, PPU ini isinya tuh ada hubungan 2 paragraf, tes atau paragraf dan karangan-karangan. Nah, yang keempat itu ada pengetahuan kuantitatif atau soal-soal matematika dasar. Dan yang kelima bahasa Inggris. Sebenarnya info-info ini udah banyak sih di Google. Kalian bisa searching aja untuk info lebih lanjutnya ya. Aku di sini cuma jelasin singkatnya aja. Next ya. Oke, next. Oke. Gimana nih? Udah jelas belum? Jelas ya.
gambarannya. Gambarannya. Udah. Oke, lanjut aja. Oke. Oh ya, aku kasih gambaran dulu nih sedikit tentang pelaksanaan UTBK di tahun 2020 ini. Jadi, karena di tahun ini tuh ada yang namanya pandemi ya. Emang pelaksanaannya tuh diundur-undur terus loh berapa kali sampai akhirnya jatuh di bulan kemarin. Nah, pelaksananya ini terdiri dari 2 gelombang. Ada gelombang 1 sama gelombang 2. Dan satu harinya itu ada 2 sesi. Sesi pagi sama sesi siang. Nah, untuk pemilihan sesi sama gelombangnya ini itu bisa dipilih berdasarkan cepat-cepatan kalian daftar. Maksudnya kalian daftar di akun LTMPT, kalau misalnya kalian cepet daftarnya, maka kalian bakal dapat gelombang awal. Tapi kalau misalnya kalian daftar yang nanti-nantian, itu bakal dapat di gelombang-gelombang akhir gitu. Nah, terus pelaksanaannya juga tetap memperhatikan dari protokol kesehatan seperti pakai masker, terus juga wajib pakai sarung tangan. Ada juga beberapa tempat yang mewajibkan pakai face shield. Gitu. Paham ya? Oke, next. Next kita mau bahas soal PBM atau pengetahuan bacaan dan menulis. Nah, biar teman-teman ini ikutan jawab, jadi aku kasih kesempatan buat kalian buat jawab nomor 1. Jawabannya bisa ditulis di pesan di in-call message ya. Yang nomor 1 nih. Yuk, aku kasih waktu 2 menit. Kira-kira jawabannya apa dulu nih sebelum aku bahas. Pertanyaannya kan, apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas? Ayo nih, siapa yang mau jawab? Belum ada yang jawab ya. Apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas? Aku kasih clue-nya ya. Judul itu diambil dari kata atau frasa yang sering keluar. Belum ada yang mau jawab nih? Gak ada. Ya udah, aku jawab aja sendiri deh. Apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas? Nah, kalau kalian baca bener-bener tuh paragrafnya kan ada 1, 2, ada 3 paragraf. Itu bakal makan waktu yang lama, sedangkan UTBK itu sesoal itu paling cuma 1 menit sampai 2 menit doang. Gitu. Nah, oleh karena itu kita tuh harus baca secara scanning atau baca cepet gitu loh. Caranya untuk menentukan judul, kita baca scanning apa sih frasa yang sering keluar. Kalau kalian lihat nih, yang ada yang aku garis bawah ini, yang warna-warna biru. Nih ada tulisan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nih ada warna biru. Terus keluar lagi nih BPOM, keluar lagi. Di paragraf 1 keluar, di paragraf 2 keluar, di paragraf 3 pun keluar lagi BPOM. Jadi bisa jadi judulnya itu mengandung Sebentar Kak, potong dulu ya. Ya. Oke, share screen-nya belum ada Kak katanya itu. Oh, belum ada. Iya. Belum ada ya? Iya nih. Ada. Ada kok. Oh, udah kelihatan. Kok? Ada kok Kak. Oh ini. Udah Ada kan? Ada. Dari tadi ada. Oh iya, sorry ya. Keselingsap. Oke, lanjut ya. Jadi tadi nih di paragraf 1, paragraf kedua sama paragraf ketiga tuh ada frasa BPOM atau ada kata BPOM semua. Jadi bisa jadi BPOM ini masuk ke dalam salah satu kata di judulnya. Oke, next kita scanning lagi. Ada ilegal. Kalau kalian lihat nih. Nih, hasilnya mereka menempati produk ilegal disebut ya kan. Terus ada lagi di kalimat terakhir, di kalimat kelima, olahan ilegal. Terus ada lagi di paragraf kedua, kosmetik ilegal. Disebutin lagi di paragraf ketiga, makanan ilegal. Berarti ada kata-kata BPOM, ada kata-kata ilegal. Coba kita cari nih di ABCDE. Yang ada kata BPOM dan ada kata-kata ilegal. Kan yang A, ada produk ilegal yang harus ditangani BPOM. Ada kan? Berarti kan ada ilegalnya, ada
BPOM-nya. Bisa jadi jawaban A tuh benar ya, kita masukin. Terus yang B, BPOM sita produk ilegal senilai Rp 53 miliar. Ada kata-kata BPOM, ada kata-kata ilegal, berarti bisa jadi. Yang C, BPOM berhasil menggagalkan penyelundupan obat dan makanan. Ada BPOM-nya, tapi nggak ada ilegalnya. Berarti kita hapus ya jawaban C, nggak masuk kategori. Yang D, hasil sitaan BPOM, cuma ada kata-kata BPOM-nya, nggak ada ilegalnya. Kita eliminasi juga. Dan yang E, prestasi BPOM dalam menyita produk ilegal tahun ini. Cuma ada BPOM-nya doang ya, kita eliminasi. Tadi kan kita udah nemuin 2 jawaban yang bakal masuk jawaban yang benar. Itu jawaban A sama B. Ada produk ilegal yang ditangani BPOM atau BPOM sita produk ilegal senilai Rp 53 miliar. Nah, habis itu karena kita udah nemuin, kita bisa cari kalimat utama di setiap paragrafnya. Paragraf pertama itu kan kalimat utamanya BPOM membongkar isi 4 gedung di kawasan Jakarta Utara. Tuh, membongkar berarti ya. Terus yang ke paragraf kedua, Kepala BPOM menyebutkan bahwa pelaku diduga melakukan kejahatan peredaran ilegal dengan modus penjualan melalui jasa pengiriman kurir. Terus yang ke paragraf ketiga, BPOM telah melakukan pemeriksaan sendirinya pada terhadap 10 orang terkait temuan tersebut. Nah, jawabannya kalau misalnya kita cari di kalimat utama, jawabannya itu ada yang mau bisa jawab nggak? Jawabannya, nah, kan antara A sama B ya, sama-sama benar ada produk ilegal yang harus ditangani sama BPOM. Terus yang B, BPOM sita produk ilegal senilai Rp 53 miliar. Ada lagi kategori yang harus masuk judul. Judul itu harus menarik untuk dibaca. Karena kalau kita mau baca-bacaan kan kita harus lihat judulnya dulu nih. Sedangkan kalau judulnya nggak menarik kan males baca nih. Kata kalian, A sama B itu lebih menarik mana untuk dibaca? Coba, aku mau tahu jawaban kalian di in-call message. Kok Kak nggak ada screen-nya? Emang nggak ada screen-nya ya? Apa ada? Ada. Ada Dari ya? tadi ada. Ada yang bilang Kak nggak ada screen-nya. Gak ada Kak, nggak ada Kak. Punya saya nggak ada. Ini gimana? Di pin. Di pin. Ya dicari ya. Tuh Iya, katanya di pin tuh. Ayo tulis jawabannya di kolom komentar. Yuk, tulis jawabannya nih. Nomor 1. Ayo. Kata kalian jawaban A sama jawaban B. Tadi kan aku kasih clue-nya ya. Clue dari judul itu harus menarik. Jawabannya mana nih? Ya udah, nggak ada yang mau jawab, biar aku yang jawab. Nah, kita jawabannya yang benar adalah B. BPOM sita produk ilegal senilai 53 miliar gitu. Kenapa? Jadi kan tadi aku kasih tipsnya ya, mencari judul itu carilah kata kunci yang sering keluar. Tadi kan kita udah nemuin kata kunci yang sering keluar itu BPOM sama ilegal. Terus antara jawaban A sama jawaban B yang paling menarik kalau dibaca kan pasti dalam satu kalimat itu kan awalnya itu harus pakai subjek. Subjeknya itu ya BPOM itu, BPOM sita produk ilegal senilai 53 miliar. Paham nggak nih? Paham nggak? Mungkin bisa diulangi lagi Kak? Paham Kak? Barangkali Oh yang belum ada. paham nih. Paham Kak, paham. Oh udah. Oh siap. Oke. Jadi ada beberapa soal jadi agak Smart people. ya. Terus yang kedua ini gampang banget. Kalian harus jawab mau di in-call message. Yang kedua, Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf 1. Kalimatnya itu ketiga produk itu bernilai cukup besar. Kata kalimat tersebut yang paling tepat adalah di mana? Ya, jawab. Lihat kalimat 1. Terus itunya itu menunjuk kemana nih? Belum ada yang jawab. B Kak? Oh ada yang jawab nih, B.
Berarti jawabannya setelah kalimat 2. Coba kita lihat kalimat 2 ya. Hasilnya, mereka mendapati produk ilegal berupa kosmetik, obat tradisional, dan pangan olahan. Dilanjutin, ketiga produk itu bernilai cukup besar. Berarti ketiga produk itu, coba itunya tuh ada 3 apa bukan? Kosmetik, obat tradisional, dan pangan olahan. Ada 3 ya, benar. Apakah benar? Mari kita lihat jawabannya. Iya, benar banget Caca, jawabannya B. Selamat. Untuk mencari letak kalimat ini, itu bisa ditunjukkan dari 3. Yang pertama dari kata rujukan, dari konjungsi, sama dari repetisi. Kata rujukan tuh ini, itu, konjungsi, berarti konjungsi yang menghubungkan kalimat. Dan repetisi itu kata ulang. Misalnya di kalimat 1 tuh ada kata BPOM, di kalimat 2 ada kata BPOM lagi, itu berarti namanya repetisi. Paham ya? Next nggak? Gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Gimana? Maaf Kak, di mana sih lihat screen-nya gitu? Ada yang tanya nih, Khairunisa Apriliani. Aduh. Dicari guys. Lanjut aja ya. Nah, lanjut soal selanjutnya. Masih tentang PBM, pengetahuan bacaan dan menulis. Ada soalnya nih, cuma titik. Apa tuh maksudnya titik? Maksudnya itu, kalian lihat paragrafnya ini, di paragraf yang di atas. Kan ada 9 gitu ya. 9 tuh ini, 9. Eksis. Kata eksis itu benar atau enggak sih penulisannya? Atau benar atau enggak sih dalam KBBI? Benar apa enggak sih diletakkan di sini? Caranya, kalian baca di kalimat yang ada eksisnya. Mantan pembulu tangkis Indonesia, Sonny Dwi Kunchoro, rupanya masih eksis di dunia tepuk bulu. Kira-kira apakah tidak perlu diperbaiki? Ataukah artinya ada? Ataukah artinya muncul? Ataukah artinya ikut? Atau berkecimpungan? Ada yang jawab? Kamu tanya, aku mau jawab nih. Ya, boleh. Tapi kalau di rumah itu eksis susah Kak, nge-lag. Kenakan Excel. Ya, itu kartu ya. Ganti aja Telkomsel aja. Maaf ya. Iya. Ini teman-teman gimana nih? Kata kalian nomor 9 jawabannya apakah A atau B atau C atau D atau E? Oke, jawab di kolom komentar ya. Ya. Oke, aku aja yang jawab. Jadi ini udah yang jawab nih. Oh, ada. Mana? Ya. A. Nur Ardiansa. Apakah A? Kok jawab tanya? Gak pede nih. Gak apa-apa, pede aja. Bener banget nih Nur Ardiansa, jawabannya A. Ya, kenapa A? Mantap. Jadi kalau misalnya kayak gini tuh harus berdasarkan sama KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, edisi kelima, eksis itu berarti ada dan berkembang. Itu arti pertama. Arti keduanya itu dikenal dan mendapat perhatian dari banyak orang, tenar dan populer. Nah, eksis di sini kan artinya tuh populer, masih tenar. Rupanya masih eksis di dunia tepuk bulu, berarti kan masih tenar. Jadi eksis ini tidak perlu diperbaiki karena sudah ada di KBBI. Paham ya? Oke, next. Soal nomor 10. 10 ini kata bertarung. Bahkan belum lama ini dia mengantarkan putri kecilnya bertarung di Jember. Kata kalian bener atau enggak nih bertarung di Jember? Yuk komen. Tepuk bulu ya Kak, bukan tepuk jidat. Ya benar, tepuk bulu, bukan tepuk jidat. Ada yang komen D, bertanding. Bener nggak ya? Mari kita cek jawabannya ya. Siapa yang komen? Nasira. Ye, benar banget jawabannya bertanding. Kenapa sih jawabannya bertanding? Mari kita lihat pembahasannya. Nah, mood KBBI edisi kelima, bertarung itu berarti bertanding
berbantah. Nah, arti bertarung di sini itu kita ganti sama bertanding. Karena lebih pas, kayak lebih cocok gitu loh. Jadi kita tuh mainnya kalau di soal PBM tuh cocok-cocokan gitu, kayak pasangan kan udah sering jangan cocok ya. Gitu. Jadi benar-benar cari yang cocok aja. Aku sama kakak cocok nggak nih? Cocok gak nih teman-teman? Aduh, jangan usah dibahas lah, nggak usah dibahas. Oke. Lanjut kak. Ya. Paham ya? Jadi kalau kayak gini tuh harus sesuai sama KBBI. Kak, kalau tes gimana? Kan udah pegang KBBI. Ya makanya mulai dari sekarang kalian tuh kalau lihat soal harus cek sama KBBI gitu, teman-teman. Ingat ya. Lanjut. Tadi udah selesai beberapa soal tentang PBM ya. Sekarang kita membahas PK, kuantitatif. Siapin nih oret-oretannya, wajib banget oret-oretan. Oke, Ya, siapin siap dulu nih, ayo. oret-oretannya. Jangan lupa buat di catat ya. Ya, boleh banget. Nah, biar ingat. Kayak aku selalu ingat Kak Putri. Weh. Apa sih? Ya udah lanjut. Ini tuh materi sebenarnya di kelas 12 ini baru diajarin di kelas 12 tentang materi kombinasi. Udah diajarin belum nih yang kelas 12? Udah? Udah. Udah ya? Oke. Berarti gampang nih bisa ngerjain. Coba barangkali ada yang udah ketemu duluan jawabannya. Oh ya, kalian perhatikan bener-bener ya pembahasannya. Soalnya abis ini bakal ada quiz di Telegram dan soalnya tuh mirip, nggak mirip ya, setipe sama yang aku bahas. Nah, betul. Berarti di akhir sesi di Google Meeting ini nanti kita arahin ke Telegram ya buat ngerjain quiz bareng-bareng. Iya, bener banget. Dan bakal di ranking juga loh. Siapa nih yang jawabannya paling benar terbanyak. Udah ada yang ketemu belum nih jawabannya? Belum ya? Lagi pada ngerjain nih kayaknya. Oh, udah pada kerjain. Sabar Kak, sabar. Aku bacain soalnya deh. Kata sandi 4 simbol disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola seperti gambar. Susunan kata sandi tersebut memenuhi ketentuan. Yang pertama, angka pertama ganjil. Yang kedua, angka kedua berasal dari 0, 1, 3, 5, 7, 8. Yang ketiga, huruf pertama bukan A, dan yang keempat, huruf kedua O. Itu bukan 0 ya, itu O. Banyaknya semua kata sandi yang dapat disusun adalah... Ada yang jawab, Cek. Benar nggak sih, Cek? Mari kita lihat jawabannya ya. Apakah benar, Cek? Ya, belum tepat. Waduh, sayang sekali buat Al-Azami. Iya, Padahal kalau benar dapat pulsa 50.000 nih dari aku. Oh, Kamu sih. aku benar, berarti lanjut, aku Kak. udah pulsa loh. Enggak. Oke. Buat audiens aja ya. Iya. Kenapa? Ada yang jawab lagi, Gimana? Kak. Kita bahas ya, kenapa sih jawabannya E? Nah, ini dijabarin dulu nih kalau kayak gini. Kan ada beberapa ketentuan. Yang pertama, angka pertama ganjil. Angka berapa aja yang ganjil? 1, 3, 5, 7, 9. Sebutin. Terus yang kedua, angka kedua berasal dari 0, 1, 3, 5, 7, 8. Tulis lagi ya. Terus yang ketiga, huruf pertama bukan A. Huruf pertama bukan A. Sedangkan di kotaknya itu diminta, di kotak ini nih, diminta huruf vokal. Huruf vokal selain A itu kan ada I, ada U, ada E, ada O. Terus yang keempat, huruf keduanya O. Terus dibikin kotak kan. Kotak pertama itu angka, kotak kedua itu huruf vokal, kotak ketiga itu angka lagi, kotak keempat tuh huruf vokal. Nah, kotak pertama itu angka. Angka pertama ganjil. Ada berapa nih angka ganjilnya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita tulis di kotak 5. Di kotak pertama itu angka 5. Lanjut ke kotak kedua. Ke kotak kedua tuh mintanya huruf vokal. Huruf vokal berarti kan huruf vokal pertama nih. Huruf pertama bukan A. Huruf pertama yang bukan A itu ada
1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi di kotak kedua kita isi 4. Nah, kotak ketiga atau angka kedua ya berarti. Di angka kedua berasal dari 0, 1, 3, 5, 7, 8. Hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti di kotak ketiga ini kita isi 6. Terus yang terakhir di kotak keempat, ini diisi huruf vokal atau huruf kedua ya, berarti huruf keduanya tuh cuma 0, berarti kan cuma ada 1. Jadi kita tulis 1. Jadi kita hitung kuantitas loh teman-teman, jumlah dari ini aja gitu. Nah, udah dapat nih kotak pertama tuh angka 5, kotak kedua tuh angka 4, kotak ketiga tuh angka 6, dan kotak keempat tuh angka 1. Di sini tuh nggak ada kata-kata bilangan atau angka tidak boleh berulang. Maka ini tuh masuk ke kombinasi. Berarti langsung dikaliin aja. Gampang banget kan? Kalau ada kata-kata tidak boleh berulang. Jadi udah nggak ada aturan lagi. Kita kaliin aja. Berarti 5 dikali 4 dikali 6 kali 1. Hasilnya 120. Gimana? Paham nggak? Gimana? Kalau paham komen ya. Ya, Mizan paham nggak? Paham banget Kak, apalagi buat memahamin Kak Putri gitu. Aduh. Ya. Oke, next ya. Ini diinget-inget ya. Ini gampang banget. Pokoknya intinya tuh kalian jabarin tuh angka pertama ganjil tuh apa aja. Ini apa aja, ini apa aja, ini apa aja. Habis itu tinggal dimasukin ke kotak, terus dikaliin aja. Tuh, gampang banget. Soalnya nanti bakal ada soal setipe kayak gini nih. Ingat-ingat ya. Next. Nah, ini kalian ada yang mau ngerjain dulu. Sambil ngerjain, aku bacain ya. Peningkatan hasil tangkapan ikan per hari berkisar 0,2 ton sampai dengan 0,07 ton. Hari ini hasil tangkapan ikan 73 ton. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P 73,33 dan Q hasil tangkapan ikan 7 hari yang akan datang per ton. Aku tahu nih hubungannya. Gimana hubungannya? Hubungan antara kita maksudnya. Hubungan antara P dan Q dong. Oh iya, Gimana? sorry. Audiens aja ya ngerjain. Ya, Mizan kerjain. Iya, ini lagi ngerjain nih Kak. Nggak, aku kasih waktu semenit deh. Gimana? Udah ada yang ketemu? Sabar Kak, sabar. Ya. Ini lagi pada sibuk kerja ini kayaknya nih. Udah semenit ternyata. Jadi dari 8.19 udah jadi 8.20. Ya udah langsung aja ya bahas. Waduh, di YouTube ya. Jawabannya adalah Arifin udah jawab? Ada? Belum ada? Benar banget Arifin Ilham. Selamat. Arifin Ilham. Benar. Katanya udah dapat pulsa dari Mizan. Nanti ditagih aja ya. Ya, dapat 50.000 ya. Arifin Ilham dapat 50.000. Nanti uangnya ambil di ibunya kamu sendiri ya. Nanti tak beliin. Oke, langsung. Kenapa jawabannya A? Kenapa tuh? Wah, ini nanti aku share jawabannya. Saya ini salah masukin ternyata teman-teman, maaf ya. Iya, ini salah masukin, bukan ini. Nanti yang belum ketemu bisa tanya Arifin Ilham langsung ya. Aduh, jangan Dia dong. mengajarkan kok, dia mengajarkan kan. Oke, nanti ini aku share ulang deh. Soalnya salah masukin angka ternyata. Lanjut ya, ini gampang banget. Ini soal tergampang di TPS. Nggak usah mikir. Gampang banget lah pokoknya. Mesti keluar sih. Soalnya aku tanya teman-teman aku, sesi 1 juga keluar, sesi 2 juga keluar, gelombang 1 keluar, gelombang 2 juga keluar. Ya, siapa yang menjawab nih? Aku bacain soalnya ya. Diberikan 4 bangun datar. Yang pertama trapesium sama kaki, persegi, segitiga sama sisi,
layang-layang. Banyaknya bangun yang memiliki simetri putar dan simetri lipat sama banyak adalah. Nggak usah ngitung. Ini soal satu-satunya soal PK yang nggak usah ngitung. Ayo, siapa yang mau jawab? Diberikan bangun datar Oh, itu ada 2 orang nih yang jawab, Cek. Ada Arifin Ilham sama Daviska Syahbila. Nah, kita lihat, apakah jawabannya benar? Ding ding ding. Yeay, selamat. Benar lagi Arifin Ilham. Benar. Nah, kalau soal kayak gini, ini sebenarnya bisa dibayangin kayak simetri putar, kamu nggak gambar persegi dibayangin berapa. Tapi kalau kalian bukan orang yang suka menghalu, suka menghayal gitu ya, bayangin, kalian bisa ngapalin tabel. Ya, kalian bisa ngapalin tabel ini nih. Ini wajib banget sih dihafal, kataku ini wajib banget, soalnya bakal keluar, enggak bakal keluar sih. Soalnya keluar pas tahun yang 2020 di sesi 1, sesi 2, gelombang 1, gelombang 2. Nah, ini kan kita lihat ya, bahas ya, trapesium sama kaki. Simetri putarnya ada berapa? Trapesium sama kaki. Simetri putarnya nggak ada. Simetri lipatnya ada 1. Berarti kan simetri putar dan simetri lipatnya nggak sama tuh, nggak masuk. Yang kedua persegi. Simetri lipatnya ada 4, simetri putarnya ada 4 juga, sama nih, masuk ya, masuk. Terus yang ketiga ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, ini simetri lipatnya ada 3, simetri putarnya ada 3. Ada ya, sama. Masuk nih, udah dapet 2 yang sama. Terus yang keempat layang-layang. Layang-layang simetri lipatnya ada 1, simetri putarnya nggak ada. Nggak masuk ya, jadi banyak bangun yang memiliki simetri putar dan simetri lipat sama banyak ada 2 bangun. Ini yakni bangun persegi dan bangun segitiga sama sisi. Gampang banget kan? Next. Next ya. Udah selesai berpusing-pusing dia dengan pengetahuan kuantitatif. Mari kita membaca dengan subbab pengetahuan umum. Wah, bacanya panjang sekali. Tapi kalau bacanya gini tuh sebenarnya nggak usah dibaca semuanya sih teman-teman. Kalian bisa langsung baca soalnya aja. Soalnya tuh cuma ditanyain berdasarkan paragraf 1, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling benar. Ya udah, kalian cuma baca paragraf 1 aja, ini segini, 1, 2, 3 kalimat aja sebenarnya. Kelihatannya aja yang banyak, tapi padahal sedikit yang dibaca. Yuk, siapa yang mau jawab? Apa jawabannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Arifin Ilham nih, smart people banget nih, langsung jawab nih pertama. Iya. Apa? A? Ada yang jawab B, ada yang jawab B. Ada yang jawab pula A. Mana nih yang benar? Yuk, ada jawaban lain? Ada yang jawab C? Ya, nggak ada yang jawab lagi. Ada Siapa ya yang benar? Jadi bisa semua nih Kak. Apa? Jawabnya A semua ini rata-rata. Jawabannya A semua. Belum tentu yang jawabannya banyak itu yang benar loh. Oke sih, iya sih benar juga sih. Nah, simpulan. Simpulan adalah pernyataan atau pendapat akhir berdasarkan seluruh uraian yang dipaparkan pada sebuah teks atau paragraf. Nah, kalau kesimpulan itu biasanya dicari berdasarkan kalimat utama. Kalimat utama itu kan ada 3 jenis ya, ada deduktif, ada induktif, ada campuran. Kalau misalnya kalimat yang deduktif atau kalimat yang di awal, berarti simpulannya itu biasanya ada di kalimat-kalimat awal. Tapi kalau yang di kalimat akhir itu biasanya disirikan sama kata-kata oleh karena itu. Jadi itu kalau misalnya ada kata-kata itu, fix itu udah mesti kesimpulannya. Tapi kalau yang campuran itu berarti menghubungkan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kita baca paragrafnya ya. Ilho sugar
Afrika adalah produsen gula terbesar di Afrika yang sudah berdiri sejak tahun 1891. Selain memproduksi gula sebagai produk utama, perusahaan ini juga menghasilkan produk turunan dari gula seperti etanol yang memasok kebutuhan di benua Afrika. Kata kalian kalimat utamanya itu di mana nih? Di Jangan. awal, di akhir, atau campuran keduanya? Ya jawab di akhir gitu ya, di akhir. Ada yang jawab, berarti selain produksi gula, nana gitu ya. Ya. Oke. Mari kita lihat ya jawaban yang benar. Apakah A atau B atau ada yang jawab E juga? Atau jawabannya C? Nggak ada yang jawab C. Nggak ada yang jawab. Gimana yang benar, ayo? Iya. Jawabannya adalah wah, teman-teman ternyata gak ada yang jawab C ya? Gak apa-apa. Kenapa sih jawabannya C? Illovo Sugar Afrika memasok kebutuhan etanol di seluruh benua Afrika. Kalau kita baca di paragrafnya, Illovo Sugar Afrika adalah perusahaan gula terbesar di Afrika yang berdiri. Jadi kan kalimat satu intinya tuh Illovo Sugar Afrika produsen gula terbesar di Afrika. Itu intinya kalimat satu. Kalimat kedua, selain memproduksi gula sebagai produk utama, perusahaan ini juga menghasilkan produk turunan dari gula etanol yang masuk kebutuhan di benua Afrika. Jadi ada beberapa kata-kata penting. Contohnya kayak memasok kebutuhan di benua Afrika sama yang tadi produsen gula terbesar di Afrika. Ada repetisi kan, ada pengulangan antara kalimat satu sama kalimat kedua. Kalau ada pengulangan, berarti itu masuk ke dalam paragraf yang kalimat utama itu di campuran. Ini di awal dan di akhir paragraf. Itu teman-teman, soalnya ada repetisi kata-kata. Jawabannya benar adalah Illovo Sugar Afrika masuk kebutuhan etanol di seluruh benua Afrika. Jawabannya C ya, Kak? Iya. Ya, kasihan banget nggak ada yang benar nih. Payah. Gading. Lanjut ya. Yo. Ini agak bukan ngitung sih, cuman namanya penararan analitik apa ya kalau nggak salah. Ini perlu ditulis gitu. Kira-kira katakan jawabannya apa nih? Aku bacain soalnya ya. Sepeda dapat digunakan untuk aktivitas bepergian jarak dekat kurang dari 10 km dengan biaya rendah. Tuh, sepeda jarak dekat, biaya rendah, itu yang penting ya. Motor dapat digunakan untuk aktivitas jarak menengah kurang dari 50 km dengan biaya sedang. Motor jarak menengah, biaya sedang. Mobil dapat digunakan untuk aktivitas jarak jauh sampai sekitar 150 km dengan biaya tinggi. Mobil jarak jauh sekitar 150 km biaya tinggi. Fatir memiliki jumlah uang sedang, sedangkan jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Maka simpulannya apa? Belum ada yang jawab. Simpulannya apa nih? Udah aku kasih clue-cluenya tadi. Sabar Kak nanti. Ayo ditulis di komentar ya, jangan lupa. Iya. D, itu pada jawab tuh. D. Ada yang jawab D, ada yang jawab D. Mari kita lihat jawabannya. Yang benar adalah B, teman-teman. Mari kita lihat pembahasannya ya. Nah, yang pertama, jarak dekat kurang dari 10 km, biaya rendah, itu sepeda. Jarak menengah kurang dari 50 km, biaya sedang, itu motor. Jarak jauh, sekitar, berarti kan kurang lebih ya, 100 km, biaya tinggi, mobil. Fatir memiliki jumlah uang sedang, berarti masuk sini nih. Yang kedua, uang sedang, biaya sedang. Sedangkan jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Tapi kalau biaya sedang, jaraknya tuh harus kurang dari 50 km.
dia mau pergi dari kota A ke kota B itu 60 kilometer. Berarti kan harusnya masuknya ke yang ketiga, kurang lebih 100 kilometer nih. Sedangkan duitnya sedang. Nah, yang ketiga ini duitnya tinggi. Berarti kan kesimpulannya Fatin ini nggak bisa melakukan aktivitas bepergian dari ke kota B gitu. Paham teman-teman? Paham. Paham ya? Lanjut nih, next. Kecepatan nggak? Ada yang rasa kecepatan berapa kali? Ayo, barangkali ada yang rasa kecepatan. Kesimpulannya tadi kalau misal nggak ada duit, kerja ya. Oh iya, kalau nggak ada duit kerja biar bisa pergi ke kota B. Iya. Biar bisa halalin kamu. Aduh, duh. Hah? Lanjut ya. Lanjut. Ini subbab terakhir. Ada PPU. Ini aku masukin bahasa Inggrisnya di PPU ya. Yuk jawab dulu nih. Pertanyaannya adalah gagasan pada kalimat 5 dan 6 akan menjadi selaras bila keduanya dihubungkan dengan A. Hasilnya, B. Artinya, C. Jelasnya, D. Akibatnya, E. Singkatnya. Mari kita lihat kalimat kelima. Mereka mewawancarai 425 pengguna di Amerika tentang preferensi mereka dan mendapatkan saran untuk mengelola akses para pengguna tersebut. Terus kalimat 6, ada konjungsinya ya, berarti bla bla bla. Diperoleh sejumlah faktor konstekstual yang mempengaruhi hak akses seperti usia tempat orang atau perangkat itu berada, bla bla bla. Kira-kira jawabannya apa nih? Yang menghubungkan antara kalimat 5 sama kalimat 6. Ada yang jawab C, A, B, A, A. Coba kalau jawaban A ya hasilnya. Mereka mewawancarai 425 pengguna di Amerika tentang preferensi mereka dan mendapatkan saran untuk mengelola akses para pengguna tersebut. Hasilnya diperoleh sejumlah faktor konstekstual. Kira-kira nyambung nggak tuh? Lumayan nyambung ya. Kayaknya lumayan. Terus ada yang jawab B. Artinya, mereka mewawancarai 425 pengguna di Amerika tentang preferensi mereka dan mendapatkan saran untuk mengelola akses para pengguna tersebut. Artinya diperoleh sejumlah faktor konseptual. Artinya, kan ini nggak kayak menjelaskan definisi nggak sih artinya gitu. Kayak kurang nyambung ya jawaban B. Kemudian jawab apa lagi nih? C. Jelasnya. Mereka mewawancarai 425 pengguna di Amerika tentang preferensi mereka dan mendapatkan saran untuk mengelola akses para pengguna tersebut. Jelasnya diperoleh. Kayak nggak menjelaskan ya. Jadi ini lebih cocok ke jawaban A. Hasilnya diperoleh. Kayak nyambung gitu loh. Antara kalimat 5 sama kalimat 6 tuh harus nyambung. Kalian cocok-cocokin gitu. Apakah benar jawabannya A? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Selamat. Banyak banget nih yang jawab A. Pinter-pinter banget ah. Ada Najma, ada Nadifa, ada Khairunisa, ada Widya, Novitri, ada Ananda. Ada aku, Kak. Oh, ada aku. kamu. Kamu di mana? Enggak nih, Kak. Bercanda, Kak. Iya. Ayo selanjutnya, Kak. Lanjut. Kata yang nomor 2 nih ya. Kata yang memiliki makna denotatif pilihan terdapat pada kalimat. Tahu nggak apa sih makna denotatif? Aku jelasin ya. Jawabannya langsung. Gak apa deh. Nah, makna kata itu ada dua teman-teman. Ada makna konotatif, ada makna denotatif. Nah, denotatif itu makna yang sebenarnya. Contohnya. Banyak tikus yang menyerang sawah di Kabupaten Bantul. Jadi tikus di sini tuh benar-benar artinya tuh hewan tikus yang menyerang di sawah di Kabupaten Bantul. Itu namanya makna denotatif. Terus yang kedua ada namanya makna konotatif atau bukan makna sebenarnya. Contohnya banyak tikus yang mengambil keuntungan di perusahaan itu. Siapa sih tikus yang mengambil keuntungan di perusahaan itu? Yang nggak mungkin hewan dong, pastinya. Tikus di sini tuh pengibaratan untuk koruptor gitu. Nah, yang di sini tuh soalnya tuh kata yang memiliki makna denotatif. Berarti denotatif itu makna yang sebenarnya.
pilihan terdapat pada kalimat. Mari kita cari, dibaca ya, bisa Ada yang dibaca. mau nyalain kamera sumpah. Bisa dibaca. Telepon genggam atau komputer biasanya dikendalikan hanya oleh satu pengguna. Gak ada ya, gak ada kata-kata kayak pilihan gitu. Pengguna jaringan internet dalam satu rumah tangga umumnya lebih dari satu orang. Juga gak mengandung kata-kata pilihan. Masing-masing pengguna ingin mengendalikan perangkat secara bersamaan. Gak ada juga. Yang keempat, penelitian tentang kontrol akses atas peralatan rumah tangga yang terhubung ke internet telah dilakukan para peneliti dari Institut Hurst, Universitas Chicago, dan Universitas Washington. Gak ada juga. Yang kelima, mereka mewawancarai 425 pengguna di Amerika tentang preferensi mereka. Coba ada kata-kata preferensi. Preferensi itu artinya apa sih? Preferensi. Ayo. Preferensi itu artinya apa sih? Bisa nih, kelima. Ya. Nih, berdasarkan, aku bacain ya, berdasarkan KBBI. Preferensi itu punya dua arti. Yang pertama itu hak untuk didahulukan dan diutamakan daripada yang lain atau prioritas. Dan yang kedua itu pilihan. Nah, berarti makna denotatif pilihan ini ada di kalimat kelima di kata-kata preferensi ini nih. Jadi kayak kalau kalian tuh baca terus kalian lihat ada kata-kata yang asing gitu ya, preferensi ini bisa jadi itu tuh jawabannya. Paham ya? Lanjut. Yo, pada paham belum? Ananda Andi nih, paham. Paham. Lanjut ya. Oke, lanjut aja Kak, next. Wah, sekarang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kan banyak nih yang ngeluh, Kak. Inggris artinya semua. Jangan nggak tahu artinya semua ya. Jadi kalian tuh baca aja soalnya dulu loh. Siapa tahu nemu wangsit ya jawabannya. Gading, siapa tahu artinya. Siapa tahu nemu duit. Siapa tahu nemu duit. Ya enggak lah. Lanjut ya. Nomor 1, the underlined word each in the passage means each. Kita cari nih kata each masuk di ini nih. Kalimat keberapa ini nggak tahu. Pokoknya connection to the emotion of a consumer's key. The use of this tactic is often designed for more each product. Ya, ini. For more each product. Untuk banyak titik-titik produk. Kira-kira untuk banyak apa nih? Yang pertama, kalian mesti dari salah satu A, B, C, D, E ini itu banyak beberapa kata yang sering kalian dengar kayak A, konvensional. Konvensional kan di bahasa Indonesia juga ada kata-kata konvensional ya. Konvensional itu artinya biasa, konvensional, konvensi, biasa. Ya, jadi artinya itu biasa ya. For more conventional product, untuk banyak produk biasa. Kayaknya kurang cocok gitu ya. Terus yang kedua nih, prestigious. Misalnya nggak tahu artinya, kan kayaknya jarang nih kita dengar kata-kata prestigious. Ya udah kita lewatin aja langsung ke C. Inovatif. For more innovative product. Untuk banyak variasi produk. Untuk banyak variasi produk. Kayaknya kedengarannya itu enak gitu di telinga ya, untuk banyak variasi produk. Berarti bisa jadi nih variasi ini. Terus yang kedua, expensive. For more expensive product. Untuk banyak produk mahal. Apakah di sini tuh bahas kayak gitu atau enggak? Kita bisa lihat di kalimatnya. For more age product and younger consumer academic place. Nah, ini ada. Yo, ada yang jawab ini. Oh, udah ada pada yang jawab nih. B, C. Apakah benar nanti ya? Expensive. Oke, ini kita nggak bahas tentang produk-produk lokal gitu ya. Ini lewat simple. More simple produk untuk banyak produk-produk yang simple juga bukan ya. Prestigious ini
artinya apa sih prestigious? Itu tuh artinya bergengsi, teman-teman. Ya, kalau kalian buka terjemahan ya, kamus bahasa Inggris, prestigious ini artinya bergengsi. Untuk banyak produk bergengsi. Juga nggak masuk nih, kayaknya tuh yang masuk tuh jawabannya adalah C, untuk banyak variasi produk. Oh, buat variasi. Ya, variasi. Oke. Tapi kalau Kak Putri sih, kalau konvensional nggak pantas ya Kak? Maksudnya kalau biasa itu nggak pantas. Karena Kak Putri itu luar biasa gitu. Oh, Perfect kayak lagunya Ed Sheeran. yang apa? Perfect. Iya. Oke, lanjut Kak. Lanjut. The underlined word may in the passage is used to express may. Jadi banyak nanti tipe-tipe soal yang kayak gini, kayak may atau make atau must atau apalagi ya, have to. Terus tipe-tipe modal ini tuh digunain buat apa sih modal gitu loh. Nah, kita cari kata may-nya dulu di sini. Marketing may take place in public place. Kira-kira may di sini tuh artinya tuh apa sih? Apakah wish, harapan? Apakah over, penawaran? Ataukah prediction? Ataukah prediksi, possibility, kemungkinan, atau permission? Ada yang jawab nggak? Coba dia jawab. Possibility tuh ada yang jawab. C, D. Cinderella possibility. Dan cuma D, B, D. Mari kita lihat ya, jawaban yang benar adalah ini. Lebih ke wish, so katanya Nur Ardiansyah. D, teman-teman, possibility. Kenapa? Selamat Nur. Selamat, Cinderella jawabannya benar. Selamat juga Najma El Faradisa dan Ananda Anggi. Nah, ini nih, may or make. Punya beberapa arti yang digunakan untuk possibility, untuk permission, untuk hope or wish. Jadi ini possibility sama permission itu masuk ke dalam jawaban yang benar aslinya, antara A, B, sama benar. Tapi dia lihat lagi dari kalimat yang ini. Marketing may take place in public place. Marketing itu kemungkinan take place in public place, terletak di public place, tempat umum. Jadi dilihat lagi di kalimatnya ya teman-teman, gitu sih. Paham gak sih? Itu ya teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain gak nih untuk soal ini? Iya. Kayaknya yang belum paham mungkin. Soal terakhir deh, pokoknya. Wah iya, soal terakhir teman-teman. Ya. Oke, ini barangkali ada yang belum paham, bisa ditanyain di komentar ya, jangan lupa. Oke, paham. Kayaknya sih udah paham banget gitu. Apalagi buat memahamin kamu ya, Cinderella. Waduh. Namanya Cinderella, cantik banget. Cinderella. Siapa sih itu? Kayaknya kenal sih sebenarnya. Ya. Ini udah selesai, Kak. Nah. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya ya. Tapi ini mau saya sampaikan nih beberapa nih. Bagi teman-teman nih jangan lupa ya buat mengabadikan momen kali ini ya dengan memfoto kelas di malam hari ini, dan nanti kita upload atau teman-teman upload bisa di Snapgram dan tag akun TLC juga ya teman-teman. Jangan lupa ya. Iya, jangan lupa. Dan akunnya, hostnya juga. Hostnya juga kalau boleh. Tapi aku nggak bakal lupa, Kak. Hah? Aku nggak bakal lupa. Nggak bakal lupa apa? Buat selalu ingat Kak Putri gitu. Oke, selanjutnya setelah kuis ini nanti kita arahin ke Telegram ya. Nanti teman-teman siap-siap di Telegram. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya ya.
Sebentar. Sesi pertanyaan. Oke, bagi teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain ke Kak Putri. Bisa berikan komentar ya. Iya, Ditulis tapi di kolom komentar. diulangi lagi Kak di soal nomor sekian kayak gitu bisa. Mungkin ada yang belum paham di beberapa soal. Bisa langsung diketik ya. Ditunggu nih. Ditunggu nih. Kak boleh share PT-nya tadi ke Telegram. Siap, nanti aku share ke Ya, Telegram nanti ya. di-share ya. Oke. Ini Mungkin ada yang mau ditanyain seputar dunia perkuliahan mungkin bisa ke Oh, Kak iya. Putri. eh, Mungkin bisa cerita atau sharing cerita-cerita Kak Putri bagaimana sih bisa masuk ke Fakultas Kedokteran UIN gitu. iya. Oh iya, ini aku mau kasih tahu dulu ya. Soal-soal yang tadi aku cari ini bener-bener yang setipe banget yang keluar di UTBK tahun 2020. Bener-bener aku cari yang setipe banget. Bahkan ada yang kayaknya ini keluar di sama gitu. Gimana? Gak ada yang tanya nih. Berarti kayaknya udah gak sabar buat ngerjain quiz deh. Soalnya katanya otaknya udah glow up, Kak. Gitu. Udah glow up, waduh. Udah bersinar. Mau ngerjain quiz ya. Shining Shimmering Splendid ya Kak. Shining Shimmering Splendid. Iya. Quiz. Nih ada kata-kata buat aku. Semangat. Nih ada buat Al-Hazami nih, tanya nih. Mana? Kak, salah satu memahami pertanyaan gimana Kak? Kipri. Kunci memahami ya bisa. pertanyaannya gimana, Kak? Gimana? Mungkin ada tips dan trik itu. Silahkan di-share di sini Kak. Ini kuncinya itu kamu tuh bahas. Kamu tuh baca soalnya dulu loh. Soalnya tentang apa? Misalnya tentang apa ya? Simpulan. Gitu ya, simpulan. Terus baru simpulan dari paragraf 1. Baru kamu ke paragraf 1 dan cari aja kata-kata yang sering keluar gitu loh. Frasa. Jadi nggak usah baca semua, tapi kamu baca scanning aja gitu. Dan perlu banyak latihan juga sih, nggak cuma satu soal terus tiba-tiba kamu jawab hari ini jawab benar satu soal tentang itu, besok lagi belum tentu kamu jawab benar juga karena setiap soal kan punya kesulitan masing-masing dan ya itu harus latihan yang banyak intinya. Oke, jadi itu ya harus banyak-banyak latihan ya Kak. Ya. Oke, selanjutnya nih ada Irmalia R. Arya Denta. Arya Denta nih mau tanya nih, Kak mau tanya sumber belajar persiapan UTBK terutama buku-bukunya. Nah, kalau awalnya sih pas yang masih ada TKA, aku tuh mesti belajar dari Wangsit, latihan-latihan soal Wangsit gitu. Tapi karena TKA dihapus, jadi Wangsitnya sudah aku tutup dengan rapat, tidak aku buka lagi. Nah, aku lebih ke belajar online kayak platform. Aku belajar di Quip. Itu kalian nyebutin nggak sih? Oke, platform online. Boleh, nggak apa-apa. Ya, aku belajar di Quipper juga. Quipper, Zenius. Itu sebenarnya nggak mesti kalian beli sih. Tapi kalian tuker akun aja sama temen-temen kalian gitu loh. Bisa tuker akun atau mau bareng-bareng 10 orang buat langganan atau gitu juga bisa. Tuh, terus juga kalau misalnya anak-anak kelas 12 ini tuh kebanyakan pada bikin Twitter, tiba-tiba bikin Twitter karena di Twitter tuh benar-benar ambis vibes banget sih, soalnya banyak akun-akun ambis yang bahas-bahas soal. Jadi kan kalau kalian buka media sosial tuh isinya akun-akun ambis kan, jadi tergugah semangatnya untuk belajar, gitu nggak sih? Gitu. Jadi gitu ya Kak. Ini terutama buku-bukunya itu buku-buku apa aja itu Kak buat belajar gitu untuk persiapan UTBK terutamanya. Buku-bukunya
Kalau buku-bukunya itu setiap buku kan punya kelemahan dan kekurangan masing-masing dan mungkin di buku ini kamu paham tapi orang lain nggak paham gitu. Jadi cari aja buku yang benar-benar sesuai sama kamu sih, yang kamu paham. Kalau aku sih pakainya ada nggak ya? Bentar. Ini nih. Ini promosi buku nanti nih. Aku pakai ini. Ini sebenarnya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Gitu. Aku belajar dari buku ini doang sih. Ini latihan-latihan soal dan banyak teman-teman aku juga yang pakai ini juga. Jadi aku ikut-ikut aja awal-awalan terus emang bagus. Tapi balik lagi tergantung kepada teman-teman sendiri. Oke, jangan itu juga ya, kayak aku tuh dulu teman aku punya buku apa aku beli, teman aku punya buku apa aku beli, jadinya kayak akhirnya numpuk gitu loh, gak dibaca. Mending kalian punya satu tapi kalian pelajari benar-benar itu gitu. Oke, jadi itu tadi ya Kak buku-bukunya. Ngomong-ngomong buku ini aku mau bikin buku nih Kak rencana Kak. Wih, buku apa nih? Buku nikah bareng Kak Putri gitu. Aduh. Oke, ke pertanyaan lagi aja Kak. Dari Nur Adiansyah Man IC Pekalongan, manajemen waktu pas UTBK gimana Kak gitu Kak? Silahkan untuk direspon pertanyaannya. Manajemen waktu ya. Bikin jadwal. Itu benar-benar apa namanya? Penting banget. Jadi kayak kamu tuh bikin jadwal dan bikin apa aja sih yang harus kamu pelajarin. Contohnya aku tuh sebelum belajar, maksudnya sebelum ambis vibes gitu, aku tuh bikin rincian, misalnya TKA, biologi, apa aja harus dipelajarin, babnya apa aja, ada berapa bab, fisika apa aja, ada berapa bab, kimia apa aja, ada berapa bab, TPS pun apa aja, ada berapa bab. Terus kalau udah dihitung nih, kan babnya mesti banyak banget, kalian bikin target, misalnya sehari aku harus nyelesain 2 bab di satu pelajaran, misalnya di pelajaran biologi, atau 2 bab di pelajaran fisika, atau 2 bab di pelajaran kimia, plus 10 soal gitu. Jadi kan kalian bikin penjabarannya dulu, terus bikin targetnya, dan yang ketiga harus rajin bikin jadwal tryout juga. Kan mesti banyak nih. Kan kayak yang kelas 12 nih, mesti IG-nya tuh jadi akun tek-tekan tryout gratis nggak sih? Bener nggak sih ya gitu? Ya kan? Nah, jangan sampai kalian ikut tryout, ikut daftarnya doang, tapi kadang tuh nggak ikut tryout-nya gitu loh, eman-eman. Ini bener-bener kalian kalau ikut tryout ini ya kalian jadwal hari Minggu tanggal segini aku ikut tryout ini, jangan lupa dikerjain. Hari ini tanggal segini aku ikut tryout ini. Jangan sampai sehari daftar 5 tryout tapi nggak ada yang dikerjain tryout-nya. Itu sih. Iya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya nih, tadi sampai mana ya? Kak Putri belajar UTBK berapa jam per hari itu? Dari Cinderella. Halo Kak. Halo. Kak Putri belajar UTBK berapa jam per hari Kak? Berapa jam ya? Aku sih tergantung mood aja. Gini. Ya disesuaikan ya sama jadwal yang kalian bikin dan target yang kalian bikin. Misalnya aku bikin target sehari itu nyelesain satu bab aja plus soal-soalnya. Kira-kira paling butuh waktu 1-2 jam aja sih gitu. Tapi walaupun sedikit tapi harus istiqomah setiap hari sebab gitu. Jadi kalau berapa jam itu aku bukan yang tipe-tipe belajar lama banget 5 jam karena bosan juga gak sih gitu. Yang penting sedikit tapi istiqomah kata aku. Ini balik lagi ya ke tipe belajar kalian masing-masing. Tuh guys, istiqomah ya, jangan lupa. Selanjutnya dari Cindy Silviana. Tanya, Kak pengen minta pendapat. Beli buku wangsit, mending buku TPS aja apa yang kayak sosio geo gitu juga ya Kak?
Silakan untuk direspon. Nggak mesti beli juga sih teman-teman, nggak harus dipaksakan buat beli. Karena sebenarnya nih, isi buku Wangsit tahun 2020 sama 2019 tuh hampir sama, cuma ada ketambahan soal terbarunya aja, paling 2 atau 3 soal aja. Jadi nggak harus beli ya. Kalau misalnya kakak kelas kalian punya, bisa juga nih pinjem punya kakak kelas. Dan TPS aja atau semuanya Kak, peraturan yang untuk tahun ini kan belum keluar ya, apakah tesnya itu TPS doang atau ada TKA-nya. Kalau bisa sih dua-duanya dipelajarin gitu. Jadi gak kaget kayak aku misalnya awalnya kan aku juga belajarin dua-dua, ternyata tiba-tiba TKA dihapus cuma ada TPS. Jadi kan gak kaget nih, cuma kita tinggal berhenti belajar TKA, tinggal diseriusin belajar TPS. Kalau misalnya kalian cuma belajar TPS doang kan tiba-tiba ada TKA, jadinya kaget gitu sih. Oke, jadi gitu ya, Cindy. Jadi nggak semua materi-materi atau ilmu-ilmu bisa kamu dapatin di buku-buku. Kamu harus beli gitu ya, enggak ya? Enggak. Jadi banyak juga ilmu-ilmu atau materi-materi mengenai UTBK dan lain-lainnya bisa dicari di internet gitu. Betul ya, Kak? Betul. Bisa juga pinjam punya Betul banget. apa. Oke, ada yang mau tanya lagi atau enggak nih? Kayaknya udah jam ya? 9, waktunya kuis aja deh. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah berpartisipasi mengikuti kelas di malam hari ini, Google Meet di malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman TLC sekalian, bisa menambah wawasan baru bagi teman-teman sekalian ya. Selanjutnya kita langsung aja ke Telegram untuk mengikuti kuis-kuis ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Oh ya, nanti syarat dan ketentuan buat ngikutin kuis Telegram, tak share di Telegram aja ya. Oke. Oke, bye. Mantap.